Saat hari Natal tiba, seluruh umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakan dengan menghidangkan masakan khas negaranya. Natal adalah salah satu hari paling istimewa di seluruh dunia selain hari Lebaran, dan hari Imlek yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Para kerabat dan saudara dekat, semuanya akan berkumpul di rumah dan melewati malam Natal bersama-sama. Biasanya perayaan malam Natal akan dihiasi dengan acara makan malam bersama keluarga, dan mengikuti misa tengah malam. Tak hanya itu, makan malam Natal tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan kue-kue manis cantik yang ikonik. Apakah kalian tahu, jika kue Natal di seluruh dunia, di berbagai negara itu berbeda-beda dan sangat unik bentuk ataupun rasanya. Setiap negara mempunyai kue andalan masing-masing yang sangat populer, dan pasti akan dihidangkan saat hari Natal tiba. Semua kue Natal mempunyai makna tersendiri, untuk melengkapi hari yang spesial penuh dengan sukacita. Contohnya seperti di negara Perancis, yang mempunyai tradisi membuat kue bolu gulung yang mirip dengan kayu bakar. Kue ini biasa disebut Yule log, atau La Bûche de Noël. Secara simbolis kue ini menggambarkan kayu bakar yang tradisinya dibawa ke rumah, kemudian disiram dengan anggur, dan dibakar saat malam Natal. Pembakaran kayu bakar dilakukan di tungku perapian khusus, untuk menjaga agar ruangan tetap hangat pada malam Natal yang berlangsung saat musim salju. Terbakarnya kayu bakar juga melambangkan kedatangan tahun yang baru, dan sebagai pembawa keberuntungan bagi keluarga. Tetapi sayangnya mulai tahun 1940, tradisi membakar kayu bakar ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan, dan tidak dilanjutkan lagi. Sebagai penggantinya, mereka mulai membuat makanan penutup yaitu kue bolu gulung, yang dibuat semirip mungkin dengan kayu bakar dengan menggunakan krim coklat di bagian luarnya, dan menghiasinya dengan buah-buahan seperti buah beri. Seiring dengan berkembangnya zaman, kue ini mulai banyak dimodifikasi. Awalnya kue ini hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa coklat yang pekat. Tetapi zaman sekarang ini kue ini sudah punya banyak rasa, seperti rasa karamel, tiramisu, mascarpone, krim keju, lemon, raspberry dan lainnya. Selain di Perancis, kue ini juga cukup populer di negara Swiss dan Belgia saat momen hari Natal tiba. Masih di negara Perancis, selain La Bûche de Noël, Perancis juga masih punya kue lezat lainnya yaitu Galette des Rois. Galette des Rois dikenal juga sebagai King's Cake atau kue raja, dikarenakan kue ini dibuat khusus untuk merayakan tibanya tiga raja di kota Bethlehem, atau disebut juga Epifani. Dan kue raja ini sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Awalnya kue ini disajikan setelah 12 hari Natal, tepatnya pada tanggal 6 Januari, untuk merayakan wahyu Tuhan yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus, sekaligus mengakhiri 12 hari perayaan Natal. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, kue raja ini bisa dinikmati mulai dari bulan Desember untuk malam Natal, sampai Januari untuk malam tahun baru di Perancis. Kue ini termasuk jenis puff pastry yang diisi dengan frangipane, sejenis krim pastry yang terbuat dari almond, atau pasta kacang almond yang gurih dan manis. Dan jika suka, terkadang kue ini juga ditaburi dengan sedikit gula bubuk di atasnya, agar rasanya semakin manis mengimbangi rasa gurih dari butter dan almondnya. Tidak lupa bagian atasnya dihiasi dengan hiasan mahkota raja, untuk menandakan bahwa kue raja siap untuk menyambut malam Natal, dan malam tahun baru. Selanjutnya, ada negara Italia yang berbatasan dekat dengan negara Perancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino dan Vatikan. Italia terkenal sebagai negeri menara Pisa, dan kue khas Natalnya yang bernama panettone, yang berasal dari kota Milan. Masyarakat kota Milan, atau yang biasa disebut warga Malta, selalu menyajikan panettone saat hari Natal tiba. Panettone adalah roti manis yang bentuknya sangat tinggi seperti kubah, dan bagian tengahnya diisi dengan kismis, serta manisan buah-buahan. Saat pertama kali diiris, roti ini akan mengeluarkan aroma roti dan jeruk yang kuat. Teksturnya halus dengan warna kuning yang cerah, dan bentuknya sangat menarik. Roti ini pada umumnya dipotong menjadi beberapa bagian, dan dihidangkan bersama dengan minuman panas yang manis, atau anggur yang manis seperti spumante dan moscato. Pada abad pertengahan zaman dahulu, roti ini termasuk mewah, karena hanya bangsawan Milan yang bisa membuat roti ini, dan menyajikannya pada saat malam Natal. Dan setelah beberapa abad berikutnya, kue ini mulai populer di kalangan masyarakat umum, dan mereka mulai membuatnya setahun sekali saja untuk merayakan Natal. Pada zaman dahulu, cara pembuatan panettone sangat rumit, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya proses pembuatan roti ini bisa sampai berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Hal ini dikarenakan buah kismisnya yang harus difermentasikan terlebih dahulu, dan waktu memanggangnya yang sangat lama. Tetapi pada zaman sekarang cara pembuatan panettone sudah diubah, dan dibuat menjadi lebih sederhana serta lebih mudah.
Makanya rasa roti ini sekarang sudah berbeda dengan rasa roti panettone tradisional pada zaman dulu. Rasa roti panettone zaman sekarang rasanya gurih, kulitnya agak crunchy, bagian dalamnya terasa lembab dan moist. Sampai sekarang roti ini masih menjadi simbol kota Milan, dan banyak disajikan saat hari Natal dan Tahun Baru. Sekarang mari kita lanjut ke negara lain, yang jika ditempuh dari Perancis hanya memakan waktu beberapa jam saja, yaitu negara Inggris. Inggris terkenal dengan ibu kotanya London, dan menara jamnya yang megah yaitu Big Ben. Tidak kalah dengan kedua negara sebelumnya, Inggris juga mempunyai kue Natal yang enak dan cantik, yaitu fruit cake. Fruit cake atau biasanya disebut kue buah, karena kue ini ciri khasnya penuh dengan campuran buah dan kacang. Kue khas Natal dari Inggris ini bergaya klasik, yang dibuat dengan metode butter cake, sehingga menghasilkan kue yang padat, bukan tipe kue yang ringan seperti sponge cake. Kemudian kue diberi isian buah-buahan kering, yang sudah direndam di rum atau brandy, supaya tampilannya lebih berkilau seperti kaca. Buah-buahan kering yang dipakai bisa bermacam-macam seperti buah ceri, kismis, cranberry, sukadeh, manisan jeruk kering. Untuk kacang-kacangan ini bisa memakai kacang almond, mete atau kacang kenari. Jika zaman dulu fruit cake memakai metode butter cake untuk menghasilkan tekstur yang padat, pada zaman sekarang fruit cake sedikit demi sedikit mulai kehilangan rasa aslinya, dikarenakan metode pembuatan yang digunakan berbeda-beda. Alhasil fruit cake sekarang cenderung lebih lembut, dan rasanya tidak mendekati kue fruit cake aslinya. Meskipun begitu, rasanya tetap enak. Tekstur kue yang lembut berpadu dengan buah kering serta kacang, membuat kue ini ada sensasi rasa renyah saat digigit. Kue buah aslinya harus memakai alkohol dalam proses pembuatannya, untuk menghasilkan rasa yang otentik. Tetapi zaman sekarang sudah lebih modern, sehingga ada kue buah yang tidak menggunakan alkohol lagi dalam proses pembuatannya, melainkan digantikan dengan jus apel atau perasa rum saja. Di negara aslinya, kue buah ini harus dan wajib diinapkan selama 1-2 hari, dengan cara dibungkus aluminium foil atau plastik wrap. Kemudian disemprot dengan rum atau brandy, sampai kue terasa lembab, agar kuenya semakin terasa enak dan wangi saat disajikan saat hari Natal nantinya. Tekstur kue yang padat, dan penuh dengan buah-buahan kering serta kacang-kacangan, membuatnya sangat cocok untuk disiram minuman beralkohol seperti rum atau brandy di bagian atasnya. Semakin meresap rumnya ke dalam kue, maka akan semakin lembab serta terasa wangi kuenya. Belum lagi ditambah rasanya yang gurih dari butternya, berpadu dengan manisnya gula dan aroma rempah-rempah, serta sedikit rasa asam manis dari buah-buahan kering, membuat kue ini semakin di depan. Dengan rasanya yang enak, teksturnya yang padat, dan isiannya yang melimpah, tidak salah jika fruit cake menjadi salah satu kue yang istimewa, dan menjadi kue yang wajib dihidangkan saat hari Natal di negara Inggris. Tak hanya negara barat saja yang mempunyai kue khas Natal, negara di Asia juga mempunyai beberapa kue khas Natal yang tampil cantik, menarik dan rasanya enak. Contohnya di negara Jepang, meskipun di sana tidak terlalu banyak umat Kristiani, tetapi negara Jepang tetap ikut merayakannya dengan meriah. Salah satunya dengan menyajikan kue strawberry shortcake, yaitu kue bolu tipe sponge cake yang diberi krim putih, dan banyak potongan buah stroberi. Jika dilihat lebih dekat, bagian dalam kue biasanya diberi lapisan krim putih, kemudian diberi beberapa potongan buah stroberi, lalu ditumpuk sampai beberapa lapisan. Kemudian nantinya di bagian luarnya, kue juga akan ditutupi dengan krim putih atau krim kocok, dan dihiasi dengan buah stroberi yang merah. Perpaduan antara krim putih dengan warna merahnya stroberi, membuat kue ini terlihat sangat cantik dan menggugah selera. Dan agar semakin mengeluarkan aura suasana Natal, kue ini biasanya akan dihiasi dengan beberapa ornamen Natal yang lucu dan indah. Awal mula kue ini menjadi populer sebenarnya karena pada tahun 1910, ada sebuah toko kue bergaya Eropa di kota Yokohama, yaitu kota pelabuhan yang terletak di selatan Tokyo, yang bernama Fujiya melakukan trik marketing untuk menjual kue ini. Awalnya mereka hanya menargetkan orang-orang asing yang tinggal di Jepang, agar membeli kue ini untuk melengkapi perayaan hari Natal mereka. Tetapi tidak disangka, ternyata warga asli Jepang juga sangat menyukai kue strawberry shortcake ini, dan kemudian juga ikut menjadikannya sebagai kue wajib yang harus ada di saat perayaan Natal. Kue ini sempat mengalami perubahan. Awalnya rasanya tidak seperti kue strawberry shortcake zaman sekarang, dikarenakan keterbatasan bahan yang ada. Jadi, meskipun tampilannya masih tetap sama, tetapi dari segi rasa, ada sedikit perubahan. Perubahannya dimulai sejak tahun 1950-an. Kue strawberry shortcake mulai berubah menjadi kue yang kita kenal sekarang ini. Bolunya terasa lembut, dihiasi dengan krim kocok dan buah stroberi. Jika kalian suka,
Kalian juga bisa membuat kue stroberi ini sendiri di rumah. Bahan-bahannya mudah didapatkan, dan cara membuatnya hampir sama dengan kue bolu biasa yang teksturnya lembut dan empuk. Pastikan menggunakan bahan yang premium untuk menghasilkan rasa yang enak, dan gunakan buah stroberi yang manis, agar rasa kuenya tidak sepenuhnya menjadi asam. Jadi pemilihan buah stroberi untuk membuat kue strawberry shortcake ini sangatlah penting, karena stroberi merupakan bahan utamanya saat membuat kue ini. Mulai dari isian sama hiasan luar semuanya akan menggunakan stroberi. Selain kue stroberi, ada juga cemilan Natal yang cukup digemari oleh masyarakat lokal Jepang yaitu wagashi. Zaman dahulu, istilah wagashi ini dipakai untuk membedakan kue tradisional Jepang dengan permen manis dari barat. Wagashi sendiri banyak macam dan jenisnya. Contohnya seperti kue mochi, manju, dango dan buah kering. Wagashi umumnya dibuat sebagai kue yang dihidangkan dalam upacara minum teh, sehingga sebagian besar wagashi hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa manis. Selain untuk dimakan, wagashi juga merupakan sebuah karya seni yang indah dilihat. Keindahan bentuk dan warna wagashi seringkali jauh lebih indah daripada rasanya sendiri. Hal ini dikarenakan wagashi harus dengan jelas menggambarkan keindahan alam 4 musim di Jepang, mulai dari musim semi, musim panas, musim gugur hingga musim dingin, yang semuanya punya pesona dan keindahan masing-masing. Contohnya, di musim panas, bentuk dan warna wagashi harus mencerminkan kesejukan bagi orang yang melihat. Wagashi musim panas dibuat terlihat sejuk, atau tampak transparan, sehingga seringkali bahannya memakai tepung kuzu, yang dibuat dari umbi Pueraria lobata. Wagashi musiman hanya dapat dinikmati pada musim tertentu, misalnya agar-agar Mizuyokan. Agar-agar ini hanya tersedia pada saat musim panas. Zaman dahulu, bahan dasar membuat yokan terbuat dari gelatin kambing, tetapi kemudian diubah menjadi kacang-kacangan, yaitu bisa memakai kacang putih ataupun kacang merah. Seiring dengan perkembangan zaman, bahan pembuatan yokan selain memakai kacang merah dan gula, bagian dalamnya juga dapat diisi buah seperti buah kesemek, buah ara, kastanye, kacang-kacangan dan juga ubi manis. Tak kalah dengan musim panas, di saat musim semi tiba, ada juga si cantik nan indah kue Sakura Mochi, kue yang dibuat khusus untuk menyambut musim semi, musim di mana bunga-bunga akan mulai bermekaran dengan indahnya. Sakura Mochi biasanya berwarna merah jambu, karena melambangkan warna dari bunga sakura, dan isiannya biasanya diisi dengan pasta kacang merah yang manis. Bagian luar Sakura Mochi nantinya akan dibungkus dengan daun bunga sakura yang sudah diawetkan sebelumnya. Warna merah jambu dan daun inilah yang menjadi ciri khas dari Sakura Mochi. Dari semua jenis wagashi, yang paling terkenal secara umum bahkan sampai mendunia adalah kue mochi. Mochi adalah kue Jepang yang terbuat dari beras ketan, ditumbuk memakai alat tradisional sampai terasa lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Di Jepang, kue ini sering dibuat dan dimakan pada saat perayaan tradisional Mochitsuki, atau perayaan Tahun Baru Jepang. Mochi berasal dari kata motsu, yang berarti membawa atau memiliki, sehingga dengan memakan mochi ini diharapkan bisa mendapatkan keberuntungan di tahun yang baru ini. Namun ada juga yang bilang, bahwa mochi berasal dari Mochizuki, yang berarti bulan purnama. Terlepas dari mana kata mochi berasal, semoga di tahun yang baru ini membawa banyak kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan keberuntungan bagi kita semua. Seiring berkembangnya zaman dan semakin populernya kue mochi, kue ini tidak hanya tersedia pada saat tahun baru saja, tetapi sudah bisa dinikmati sepanjang tahun. Jika kalian pergi jalan-jalan ke Jepang, maka kalian bisa mendapati kue ini dengan mudah dijual di toko-toko kue, atau di tempat wisata yang banyak turisnya, dengan harga yang cukup menggelitik kantong. Hidangan kue Natal berikutnya masih berada di benua Asia, tidak kalah dengan negara Jepang yang berada di Asia Timur. Negara yang berada di Asia Tenggara ini juga punya kue daerah khas Natal yang rasanya enak dan manis, dengan topping melimpah seperti kismis, almond, kelapa muda dan layu manis bubuk, yang namanya Clapper Tart. Kita sudah membahas beberapa kue khas Natal dari seluruh dunia, kurang pas rasanya kalau belum membahas kue Natal Clapper Tart dari Indonesia. Clapper Tart merupakan makanan khas kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dari negara Indonesia. Kota Manado di Sulawesi Utara memang terkenal sebagai provinsi yang mayoritasnya penganut Kristiani. Perayaan Natal di Manado tak hanya menjadi momen sukacita bagi umat Kristen, tetapi juga simbol harmoni antar masyarakat dan semangat toleransi antar sesama. Banyak hidangan Natal yang kerap disajikan saat perayaan Natal. Salah satunya kue Clapper Tart ini. Clapper Tart berasal dari kata clapper dan tart. Kedua kata tersebut merupakan gabungan dari bahasa Indonesia dan Belanda. Kata clapper awalnya merujuk pada kata kelapa,
yang dieja sebagai kleper oleh orang Belanda pada zaman dahulu. Sementara tart diambil dari bahasa Belanda yang artinya kue. Jadi kleper tart merupakan hasil kreasi orang-orang Belanda di Sulawesi Utara, yang menggabungkan resep ala Eropa dengan bahan lokal Indonesia. Bahan-bahan utama untuk membuat kue ini adalah daging kelapa muda, air kelapa, margarin, susu, tepung terigu, tepung maizena, kuning telur dan kayu manis bubuk. Meskipun kuliner ini diadaptasi dari resep Belanda, tetapi untuk beberapa bahan ada sedikit perbedaan. Orang Belanda zaman dahulu suka menambahkan cukup banyak susu sebagai pemanis adonan. Tetapi orang Indonesia tidak terlalu suka rasa yang manis. Akhirnya resep aslinya sedikit demi sedikit mulai diubah, untuk menyesuaikan rasa dengan lidah orang Indonesia. Jadi rasa kleper tart di Indonesia saat ini, tidak sama lagi rasanya dengan racikan resep awal zaman dahulu. Meskipun begitu itu tidak menjadi masalah, karena keduanya punya ciri khasnya tersendiri. Terakhir, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kue khas Natal yang paling ikonik, dan paling dikenal di seluruh dunia, yaitu kue jahe. Kue jahe adalah salah satu kue yang paling populer di seluruh dunia. Banyak orang menyukainya karena bentuknya yang unik dan menarik. Terkadang kue ini juga dijadikan sebagai dekorasi di pohon Natal, dengan cara digantung untuk menghiasi pohon Natal bersama dengan lampu dan hiasan Natal lainnya. Sesuai namanya, kue ini terbuat dari campuran jahe dan kayu manis, sehingga menghasilkan rasa serta aroma khas, yang bisa memberikan rasa hangat, sehingga cocok untuk menghangatkan badan di saat musim dingin tiba. Berkat aroma rempah-rempah yang harum inilah yang membuat orang-orang Eropa menganggapnya penting untuk disajikan di momen spesial seperti hari Natal. Awalnya kue ini berasal dari masa Yunani dan Mesir kuno, yang sebenarnya ditujukan untuk tujuan upacara saja. Tetapi pada abad ke-11, tentara salib mulai membawa jahe beserta rempah-rempah dari Timur Tengah ke Eropa, lalu mulai membuat adonan kue-kue jahe, kemudian dicetak dalam berbagai bentuk. Kemudian seiring berkembangnya zaman, kue jahe ini terus-menerus mengalami banyak perubahan dan modifikasi, mulai dari segi rasa, bentuk dan teksturnya. Di masa kini, kue jahe ini mengalami modifikasi komposisi bahan. Terkadang adonannya diberi tambahan merica bubuk, kayu manis, gula aren dan beberapa rempah-rempah lainnya. Bentuknya juga bermacam-macam, mulai dari bentuk orang-orangan, pohon cemara Natal, bintang, Santa Claus, hingga rusa Sinterklas yang lucu. Modifikasi yang paling fantastis adalah, pada abad ke-16 negara Jerman melakukan gebrakan, dengan membentuk kue jahe menyerupai rumah di musim dingin. Tak lupa juga dilengkapi dengan jendela, pintu, cerobong asap, dan hamparan salju yang putih, sehingga terciptalah kue jahe yang bentuknya seperti miniatur rumah kecil. Dan agar tampak seperti rumah sungguhan, kue jahe akan dihiasi dengan icing sugar, yaitu putih telur yang dikocok sampai mengembang kaku, lalu diberi gula halus agar rasanya manis. Kemudian agar hiasannya tampak lebih ceria, icing sugar akan diberi berbagai macam pewarna berwarna-warni, sesuai dengan kebutuhan dekorasi yang dibutuhkan. Bahkan lebih hebatnya lagi, dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, kue jahe bisa dicetak, dibentuk dan dibangun semirip mungkin sama seperti rumah sungguhan, dan bahkan dijadikan tempat wisata. Bangunan rumah sungguhan dari kue jahe ini hanya ada pada saat hari Natal saja, dikarenakan pembangunannya yang cukup memakan waktu, dan membutuhkan banyak usaha, serta harus menggunakan ratusan kilo adonan. Kue jahe berbentuk orang terbesar di dunia pernah dibuat pada tahun 2009. Bahkan beratnya mencapai 650 kg, sungguh luar biasa fantastis. Dan kue jahe berbentuk rumah terbesar di dunia, juga pernah dibuat pada tahun 2013, dengan memakai bahan seberat 816 kg mentega, 1327 kg brown sugar, 3266 kg telur, 3266 kg tepung terigu, 489 kg parutan jahe, serta bahan tambahan lainnya seperti icing sugar, yang kemudian dicetak menjadi susunan persegi, untuk disusun menjadi bangunan rumah sungguhan. Dengan tinggi setinggi 6 meter, rumah kue jahe sungguhan yang berada di wilayah Texas, Amerika Serikat ini, berhasil dibangun dengan kokoh di atas tanah seluas 2.520 meter persegi. Bahkan saking besarnya, rumah kue jahe ini diperkirakan bisa menampung sampai 5 anggota keluarga. Sungguh luar biasa. Selain itu, ada sedikit kisah unik soal kue jahe ini. Berdasarkan tradisi orang Swedia, kamu bisa meminta sebuah harapan dengan menggunakan kue jahe. Caranya adalah dengan meletakkan kue jahe di telapak tangan, lalu panjatkan harapanmu, dan apa yang kamu cita-citakan saat itu juga. Kemudian potong kue jahe dengan satu tangan. Jika kue jahe terbelah menjadi 3 bagian, artinya harapanmu akan terkabul. Tapi tradisi hanyalah tradisi dan sebuah kepercayaan.
Balik lagi ke kehidupan nyata. Jangan lupa untuk berusaha dan kerja keras agar harapanmu terwujud. Sudah 20 menit kita bersama. Terima kasih sudah mendengarkanku sampai selesai. Selamat Hari Natal untuk teman-temanku semuanya. Merry Christmas.